Mereka rela antri berjam-jam. Pernah ada yang 2 jam antri. Karena saking panjangnya kuota ya Bang ya. Di antri panjang panas loh Bang. Banyak video saya yang kepanasan itu. 20.000 antrinya. Coba Abang bayangin. Saya tadi dari rumah nggak pegang uang. Juga BBM saya nggak ada. Kayak gitu Bang. Saya ikut antrian yang lamanya saya pakai kayak gitu. Dia akhirnya hari ini saya bisa ngetrip Bu. Saya bisa ngasih keluarga saya. Saya dari situ aja Bang. Acara ini harus lanjut terus. Halo guys, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi ya guys bersama Zulfikar Dahlan di Tanya Ahlinya. Buat teman-teman semua, memang temanya sih tanya ahlinya, tapi kita tanya semua orang. Yang ahli apa aja nanti kita lihat dan kita cek. Nah, siapa bintang tamu kita? Kita lihat dulu yang satu ini. Nyok! Nah, udah lihat kan? Nih, bintang tamunya kita spill dengan Mbak Rida. Halo Ya. Mbak Rida. Apa Halo kabar Bang Mbak Zul. Rida? Baik, Waduh. alhamdulillah. Ini Mbak Rida ini adalah salah satu aktivis. Ya, aktivis kenapa gue bilang? Karena dia sudah konsisten bertahun-tahun. Nanti kita tanya itu berapa lama ya, sudah bertahun-tahun untuk berbagi rezeki dengan memberikan BBM kepada ojol. Nah, ini kan menarik ya. Jadi, ini sedikit ceritanya ya buat teman-teman. Jadi, waktu itu gue ke Surabaya, gue nyari ide nih, mau ngapain sih gitu ya. Kita mau interaksi sama teman-teman. Ya udah, cari deh yang di sana yang bisa kita seleksi sebagai orang yang kita bisa ajak kolaborasi dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Jadi, itu salah satu clue-nya memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan ternyata kita ketemu dengan namanya Mbak Rida ini. Ya. Halo Mbak Rida. Ya, Selamat Bang datang Zul. ya di Jakarta. Jadi Ya. Mbak Rida dari Surabaya ke Jakarta. Ya, betul. Dan baru saja kemarin tuh teman-teman, kita juga sudah melaksanakan berbagi BBM bersama ojol di daerah Grogol. Itu ya nih, kita spill dulu yang satu ini sebelum kita diskusi lagi sama Mbak Ridanya. Nyok! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang biasanya berbagi BBM di Surabaya dan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, hari ini saya ke Jakarta. Ngapain di Jakarta? Hari ini itu ulang tahun Bang Zul, teman-teman. Istimewa banget. Karena di hari ulang tahun ini bukan 20.000, tapi 30.000. Dan banyak door prize untuk ojol-ojol Jakarta. Nyok, datang! Guys, ketemu lagi kita di Jakarta kali ini. Ini adalah hari istimewa bagi kita, adalah bagi-bagi BBM lagi. Kita sudah pernah bagi-bagi di Surabaya, sekarang kita bagi-bagi di mana guys? BP dan Mogot. Ya, pokoknya kita lihat keseruannya bareng kita. Oke guys, nah tadi Mbak Ridanya ternyata bisik-bisik sama gue juga. Hari ini juga ternyata sudah bagi-bagi juga guys di daerah mana Mbak? Tekunya Arif. Tengkunya Arif di daerah Permata Hijau ya gitu ya? Iya, daerah Simpruk ya. Jadi Mbak Rida ini spesialis bagi-bagi BBM itu, terutama kalau ada BP AKR ya Mbak ya. Ya, Nah, betul. itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi lihat-lihat tuh kalau orang rame BP AKR, biasanya ada Mbak Rida itu situ. Ya, Udah gitu, kayak Mbak. ciri khas ya. Iya, ciri khas. Jadi brandnya Mbak Rida itu sudah melekat Iya, dengan BP AKR iya, ya Mbak bener, ya. iya. Walaupun di kota-kota lain mungkin pakai menggunakan produk yang lain. Lain, gitu ya. yang lain. Nah, jadi ini kita tanya-tanya dulu, Mbak, kapan sih inisiatifnya ini mulai untuk berbagi BBM nih, Mbak? Inisiatif saya itu dimulai 3 tahun yang lalu, saat awal-awal pandemi. Sebelum pandemi, menjelang ke pandemi. Itu
kayak kepikiran aja gitu loh Bang. Sebelumnya saya biasa ngasih nasi, ngasih sembako, terus kepikiran masa pandemi itu kan banyak ojol yang pada diem itu Bang. Nah di situ saya mikir mereka udah nggak ada penghasilan, tapi dia harus jalan untuk nyari orderan gitu loh Bang. Akhirnya saya kepikiran kayaknya saya ganti deh, nggak ngasih makan atau nggak ngasih sembako, saya kasih BBM aja gitu loh. Karena misalnya saya isi BBM-nya, berarti dia bisa cari trip ke depannya. Yang tadinya nggak ada isi BBM-nya, ada BBM-nya, bisa jalan Bang, gitu. Iya, ya, jadi itu ya, jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Itu setiap hari Mbak? Oh, dulu seminggu sekali Bang, tiap Jumat. Seminggu sekali Iya, Jumat masih ya? awal-awal itu saya cuman 40 ojol Bang. 40 ojol aja? 40 ojol aja. Oh. Masih sedikit, karena memang sendiri awalnya ya. Terus setelah saya tampilin di medsos, akhirnya banyak donatur datang. Alhamdulillah. Seperti itu Bang berjalannya. Oh, jadi akhirnya banyak donatur datang, Iya. gitu ya, menambah jumlah kuotanya. Bener, gitu, Mbak, dan ya? sampai berkembang bisa ke kota-kota yang lain. Oke, Gitu. luar biasa loh Mbak. Iya. Guys tuh, itu kalau ditanya-tanya ahli apa? Nah ini ahlinya membagi guys. Ahli Akhirnya berbagi. ngasih-ngasih. Ngasih-ngasih ya, bukan tujuannya ria ya. Jadi kalau buat teman-teman semuanya gitu ya, Mbak Rida ini sebelum ada konten-konten di media sosial dia sudah lakukan. Jadi ini hanya untuk memperluas dan menyebarluaskan gitu ya kepada masyarakat dan mengajak gitu ya. Kalau kita punya kelebihan, yuk kita kasih ke yang produktif, betul Ya, Mbak? betul. Jadi bukan sekedar sorry to say lah ya gitu yang buat yang ngemis, Ya, saya nggak yang suka cuma itu. minta-minta, Iya. kayaknya nggak pas gitu ya Mbak. Iya. Kita mau berbagi ya. Ya. Yang berbagi kita ada produktif ya Mbak. Ya, Gitu. yang produktif, yang bermanfaat ya Bang ya. Memang Iya. yang pas ke yang membutuhkan gitu loh. Jadi kenapa saya harus milih ojol? Ya itu tadi, semua orang itu bekerja Bang. Tapi kalau ojol itu modalnya harus BBM untuk memulai pekerjaannya. Ya betul. Walaupun nggak besar ya Mbak waktu awalnya. Sebenarnya nggak besar. Oh di awal-awal 10.000 loh Bang. 10.000. 10.000 waktu itu. Waduh, cuma berapa liter itu ya? Waktu itu BBM masih 7.000-an Bang. Oh 7.000-an. 7.800 kayaknya apa, Ya, hampir 8.000 7.800, waktu itu ya. Jadi awal-awal 10.000, berjalannya waktu berkembang Bang, karena ya naiknya BBM, naiknya ini semua kan naik. Saya juga ngasih juga lah, naik juga, kasihan kan kalau tetap. Jadi Iya. donaturnya juga nambah, kenapa nggak saya naikin gitu Betul, loh, betul, gitu. betul, ya. Ini kemungkinan setelah Lebaran kita naikin lagi, nggak 20.000 lagi Bang. Wah, iya keren. Gitu. Memang kita harus semakin banyak ya Mbak ya, Iya. kita bisa ini ya. Walaupun mungkin sebagian kebetulan kemarin kan baru selesai ini, Iya. pesta rakyat gitu. Benar. Dipikirnya kita berpesta-pesta juga Bener, gitu ya. Gimana itu Mbak? banyak sekali Bang. Jadi setiap tanggapan dari live saya atau di IG atau semua konten saya, mereka ini barangkali nyalek nih. Barangkali nih dari capres nih. Iya. Pasti baru sekali aja udah selesai. Betul, Ya Bang gitu. betul. Saya kadang kepengen nggak komentar Bang. Ya. Tapi saya pengen orang-orang itu saya cerdaskan. Kalau komentar silakan pakai data. Lihat ini data saya, bahwa saya berbagi tidak pakai embel-embel. Bisa dilihat ini video saya gitu aja Bang. Jadi biar Betul, mereka betul, itu betul. dibiasakan tidak julid gitu aja Iya, Bang. Saya betul, tujuannya ke betul, situ betul, aja. Betul. Jadi teman-teman tuh berpikirlah positif. Iya. Kalau orang memberikan hal yang positif juga. Jadi kalau kalian berpikiran gitu ya, nanti yang nyalek itu biasanya kan yang gagal sampai ada yang lihat ngomong sama tiang listrik ya guys ya. Kita nggak ikutan guys. Maksudnya Bener. gini, yang caleg yang gagal ya nggak apa-apa juga. Iya. Kan itu bagian dari perjuangan kalian. Tapi jangan sampai juga sampai stres berat lah guys. Itu kan memang sudah konsekuensi ya. Iya, Nah, kalau betul. namanya kita harus berbagi ya jangan ditarik lagi Mbak. Benar. Jadi kalau yang donasi ke saya juga ada yang caleg sebenarnya Bang Ya. ya. Ada yang kebanyakan kan memang saya awalnya dari relawan sebuah capres zaman itu ya Ya. Bang ya. Jadi teman relawan saya semua itu kan donasinya ke saya. Tapi saya kan memang tidak mau menyebutkan dari siapa. Betul. Tapi saya selalu mendoakan setiap orang yang ngasih. Ya. Nah gitu, alhamdulillah caleg yang kita doakan rame-rame jadi Bang. Alhamdulillah. Tanpa saya promosi itu caleg dari partai apa,
nomor berapa, dapil mana. Iya. Saya mendoakan yuk, kita doakan yuk, semoga caleg Iya, ini betul. amanah. Kan betul ya Bang ya? Betul. Dan Saya doanya tanpa itu- menyebutkan, Iya, diaminin semua iya, sama betul. orang-orang. Doa itu dari orang-orang, bukan orang-orang susah ya guys. Jadi jangan dipersepsikan bahwa doa itu hanya dari orang susah, tapi Bener. orang-orang yang benar-benar berusaha itulah yang berdoa, itu akan mendapatkan hasilnya. Iya benar Ya, Bang, kan? jadi seperti itu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Benar Bang, benar Betul. sekali. Jadi- Ya. Nah, ini, selama ini tantangan apa sih Mbak yang dihadapi kalau lagi bagi-bagi ini? Kalau sama gue kan baru 3 kali nih, Iya. karena kan sudah kondusif lah. Waktu Bener. awal-awal gimana itu tantangannya, cerita tuh, Mbak? Waduh, tantangannya berat tuh Bang. Awal-awal tuh saya, zaman itu pertama kali saya sama anak saya teriak-teriak di jalan, diliatin aja Bang. Sama ojol tuh diliatin. Ada yang ngasih duit tuh malah Bang. Ya. Enggak minta duit. Saya ajak bagi-bagi BBM, saya gini. Susah banget nyari 40 orang tuh susah. Hampir 2 jam loh Bang. Ya. Nyari 40 orang aja tuh 2 jam saya. 2 jam, ya. Iya, berat banget. Jadi waktu itu terasa banget untuk nyarinya. Terus tantangan lagi cuaca. Cuaca ya. Pernah saya di Sidoarjo itu Bang, hujan deras. Sudah bawa nih dana untuk 100 ojol. Yang datang 30 orang karena hujan deras. Sedih saya Bang. Ya. Ya wow, sedih banget. Terus pas waktu saya lagi diem di sebuah kafe, saya ngupload video itu ya Bang ya dengan sedih. Ya wow, kenapa saya seperti ini, pengen berbagi ternyata Ya. nggak ada yang datang. Akhirnya berita itu naik Bang. Ya. Dari situ di Sidoarjo komen semua. Ya. Begitu saya sebulan berikutnya bikin, akhirnya mereka antusias semua. Seperti Ya. itu Bang. Wah, itu memang guys. Gitu. Kalian mau lihat tuh cara-cara bagi-bagi BBM-nya biar seru ya. Nih, lihat dulu yang satu ini. Nyok. Udah follow gimana dong Bang? Ah, mana? Lihat dulu mana. IG no. Ah, IG. Di itu dulu Bang, di TikTok juga. Ya. Follow. Udah belum? Mana? Mana? Udah belum? Udah follow Bang Jul. Ah, mana? Tuh. Nih, Bang Jul. Ah, tuh. Oke. Berkah selalu ya, Bang. Ya. Oke guys, balik lagi di Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Mbak Rida biasanya berapa orang Mbak? Ada tim yang ngerjakan atau Mbak Iya. Rida sendirian ya? Awalnya sendiri Bang. Sendiri, Awalnya ya? sendiri banget, tapi karena dibantu tim BP yang begitu baik ya, Iya. saya ditemenin mereka terus Bang awal-awal itu. Sampai akhirnya ada tim yang masuk, Mbak Pelita, Mbak itu Pelita, akhirnya masuk. iya. Terus ada dari ojol. Iya. Dari ojol sendiri itu udah sangat membantu ya. Ainun ya. Aini. Aini, Ya, Aini itu ya. ojol gemoy Aini. Bener. Itu Sama luar Mbok biasa Mak. loh. Iya, sama Mbok Mak satunya. Ah, Mbok Mak. Dia yang selalu ngasih saya ke lokasi manapun, dia yang nge-handle semua. Saya sekarang mau di Jogja, saya sekarang mau di Jakarta. Jakarta dia yang handle, dari Surabaya dia yang handle. Oh, oke. Jadi dia ada wadahnya Bang untuk ojol seluruh Indonesia dia termasuk punya. kemarin itu Aini juga ya ada. Ada, Aini iya. juga sama. Jadi dua-duanya. Kalau Aini lokal. Lokal, Tapi ya. kalau untuk yang sampai ke kota-kota berikutnya saya pakai Mbok Mak. Oh, oke. Karena dia memang untuk seluruh Indonesia hampir punya. Oke, Gitu Bang. oke. Wah, luar biasa ya Mbak. Iya, jadi timnya sampai gitu. Saya misalnya Bang Zul nih mau Ya. bikin. Saya lagi di Palu misalnya ya. Ya. Saya tinggal ngubungin ojol Palu, Bang Zul tinggal datang. Seperti itu. Oke, wah keren, nih, keren. Gitu. Buat teman-teman tuh ya, kalau mau tuh bisa kontak-kontak Mbak Ridanya di DM aja di IG-nya atau di TikTok-nya. Ya. Dilihat ya nih, IG sama TikTok-nya gue spill nih. Nah, guys, ini kan hal yang menurut gue sih banyak sih yang melakukan juga gitu ya, tapi yang konsisten itu sedikit. Maksud gue, Mbak Rida mungkin satu-satunya atau salah duanya gitu ya. Nah, ini ada peran dari ini nggak SPBU-nya sendiri, Mbak? Nggak ada Bang. Nggak ada ya? Saya murni berbagi dari kantong pribadi dan para donatur. Oke. Jadi
BP itu sebatas dia support saya. Fasilitasi. Ya, memfasilitasi dan kayak support semuanya, misalnya butuh lokasinya ditatain atau teriak-teriak di jalan kayak kemarin kurang ya Bang, mereka dengan sendirinya akan ini sendiri gitu. Ya support seperti itu. Nggak ada, karena murni kita bayar selesai. Bayar gitu. selesai tuh kan. Tapi kalau kalian mau tahu tuh SPBU-nya yang mana aja, biasanya kita pakai ini ya, BP ya. Ya. Nah, nih BP AKR nih, lihat dulu profilnya guys. Nyok. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 260 juta penduduk. Di tengah dinamika perindustrian global, proyeksi ekonomi Indonesia terus berkembang pesat dengan permintaan domestik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya yang lengkap membawa perekonomian Indonesia menjadi yang terdepan di kawasan Asia, sekaligus menjadi daya tarik bagi investor dunia. Namun dengan struktur geografis kepulauannya, logistik menjadi hal penting dalam berbisnis di Indonesia. Bermodalkan infrastruktur dan armada logistik yang kuat, PT AKR Corporindo Tbk, perusahaan logistik dan solusi supply chain terkemuka, memperdagangkan dan mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar ke seluruh Nusantara. AKR memiliki jaringan infrastruktur yang luas, tersebar di jalur transportasi penting Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 5 dekade. Visi kami di AKR adalah untuk menjadi pemain utama di bidang logistik dan solusi supply chain untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Guys, pokoknya kalian kalau mau ngisi BBM di BP AKR ya, itu fasilitasnya bagus, ada tempat kalian kalau mau belanja sedikit-sedikit di situ. Kemudian kadang-kadang di BP AKR itu ada warung kopinya juga ya, coffee shopnya. Nah itu kalian bisa belanja di situ dan ada promo-promonya menarik. Pokoknya kalau mau ke sana dan fasilitasi aja dengan kita juga cukup bagus ya. Dengan betul. Kita ada mereka berbagi BBM ini ya Mbak ya. Iya, ini ya, benar. Jadi pakai BP itu kita selain dia kerjasamanya baik, promonya juga Bang. Jadi setiap kita berbagi itu ada promonya. Itu yang bikin enak. Jadi ada diskonnya gitu loh. Di diskon tuh. Kan betul. gitu ya. Untuk motor, untuk mobil sendiri-sendiri ada diskonnya. Oke. Gitu. Tuh kan asik kan guys, pokoknya gitu. Mbak, itu reaksi tanggapan ojol gimana tuh Mbak? Dengan berbaginya Mbak ini gitu. Oh, macam-macam ya Bang. Ojol itu kadang ada yang ngeselin ya jawabnya, yang nggak enak gitu loh kadang. Pasti. Iya. Kok cuma 20? Full dong, gitu Bang. Iya. Saya kayak gitu kan kita harus pelan-pelan ya Bang ngomong sama mereka itu, nggak bisa yang ikut-ikut temperamen kayak gitu. Kita omongin pelan-pelan, oh bisa saya isi full. Tapi kuota yang hari ini 200 orang, paling keisi 50 orang. Betul. Kamu nggak kasihan yang 150 orang? Iya. Temen kamu semua lo itu, saya gitu Bang. Akhirnya dari situ pelan-pelan mereka akhirnya paham Bang. Sampai yang nangis Bang meluk saya itu, Bu Rida makasih banget hari ini udah dikasih gitu Bang. Saya tadi dari rumah nggak pegang uang, juga BBM saya nggak ada, kayak gitu Bang. Saya ikut antrian yang lamanya saya kayak gitu, dia akhirnya hari ini saya bisa ngetrip Bu, saya bisa ngasih keluarga saya. Saya dari situ aja Bang, acara ini harus lanjut terus, nggak bisa karena mereka rela antri berjam-jam, pernah ada yang 2 jam antri. Karena saking panjangnya kuota ya Bang ya. Di antri panjang panas loh Bang. Banyak video saya yang kepanasan itu. 20.000 antrinya. Coba Abang bayangin. Iya, itu kan orang nilai uang tuh kadang-kadang suka membingungkan ya Mbak. Iya. Ya mungkin bagi sebagian kita gitu ya, ngelihat kita bisa ke coffee shop gitu, bisa Bang, kopi betul. gitu ya, 20.000 itu ternyata bagi mereka untuk mencari nafkah ya. Iya. Gitu ya. Lumayan lah. Iya benar. 2-3 trip lumayan ya dapat ya, lebih ya Mbak? Lebih Bang, itu bisa berapa puluh kilo sehari itu. Oh iya. Panjang betul, kata mereka itu. Betul, lumayan. Iya, bisa makanya mereka membantu itu ya. setiap Jumat mereka tuh pasti nunggu Bang. Pasti nunggu updatean jam 8. Di mana lokasi? Karena saya selalu jam 8. Oh, jam 8 pagi baru. Iya, jam Jumat itu. Mereka udah nungguin tuh. Oh, di sini, meluncur langsung. Oke. Kayak gitu Bang, sampai segitunya orang-orang ini di setiap Surabaya ya. Iya, Di di tiap kota Surabaya. juga ya, tiap kota juga begitu Mbak. Kalau di kota karena nggak rutin ya Bang ya. Ya, Jadi rutin sekali-sekali ya. ya, jadi update-nya itu agak-agak jauh-jauh hari. Kalau di Surabaya harus hari H.
Oh, hari H. 2 jam sebelum mulai. Oh, 2 jam sebelum. Kalau mulai. saya bilang sebelum hari H, dari subuh penuh tuh nanti Bang, BP Bang. Serem saya. Itu di ngeliat. Surabaya. Pernah Iya. kejadian itu, Mbak? Saya pernah kejadian waktu itu saya ngupload jam 7. Iya. Setengah 8 sudah penuh. Akhirnya saya berbagi setengah 9 karena udah penuh banget. Oh, gitu. Iya. Yang biasanya saya berbagi setengah 10, akhirnya maju setengah 9. Karena sudah ramai. Iya, karena saya begitu masuk BP, hah? Ini kok penuh banget, saya bingung. Iya, Ini iya. kalau nggak dimulai kan nanti semakin panjang, sementara kuotanya sekian, gitu Betul, kan ya? betul. Gitu Bang. Sampai ada kejadian saya pernah, kalau orang Jakarta bilangnya apa? Kalau di Surabaya dipisui Bang. Iya. Apa itu? Apa tuh dipisui itu? Saya bingung. Tuh. Dikata-katain ya sama Iya, iya. ojol karena dia mungkin mangkel ya, jengkel sama saya. Karena antrinya terlalu panjang, dia nggak sabaran, saya suruh nunggu, saya dipisui. Ya bahasa kotor Jakarta, Surabaya lah. Oh, iya. Saya nerima yang kayak gitu-gitu terus, macem-macem Bang. Ya kan kalian kalau mau dapat ya nunggu, nggak dapat Nah, ya udah nggak usah. kalau ya. nggak mau antri, Ya silakan. Daripada nanti nambah dosa ya, Mbak. Iya bener Bang, seperti itu. Orang kadang-kadang mau diberi ngantri nggak tuh ribut gitu Iya, ya. iya, Gimana iya, ya, Mbak? Ya? iya, seperti Iya, itu Bang. iya. Saya paham betul, Saya Mbak. tetap harus sabar ngadepin mereka. Iya, betul. Karena saya sama ojol kayak sudah ada ikatan ya Bang. Iya. Saya hari ini 2 kali, kemarin sama Bang Zul dan hari ini berbagi aja. Saya nggak kenal ojol Jakarta sama sekali. Iya, Tapi saya kaget mereka seperti saya kenal udah lama. betul, Mbak. Karena mungkin ya itu tadi, mungkin mereka lihat live saya atau lihat VT saya. Jadi kayak udah temen gitu loh Bang. Betul. Tadi tuh. Betul. Dan hari ini ketemu tim BP Jakarta, mereka terinspirasi Bang. Iya, Jadi mereka para karyawan BP akan bikin juga, betul. entah sebulan sekali atau berapa. Iya, Nanti minta tolong seperti itu Nggak Bang. banyak kok. Ya. Iya benar kata mereka. Ternyata ini ya Bu Rida gini-gini. Wah, saya mau ikut Bu Rida. Nggak banyak kok daripada promosi nggak jelas Iya, uangnya ini kan iya, jelas ini. Iya benar. Jadi anak-anak temen Bibi itu semua yang kerja di BP nanti akan bikin, Iya, mau nanya konsepnya ke saya gini. Nanti Betul, saya betul. bantu mereka. Gitu. Betul, nggak apa-apa Mbak, kita sebar luaskan Iya, kebaikan ini. iya benar. Saya berharap kan kejadian seperti ini menginspirasi orang Bang. Iya, betul. Gitu kan. Yang tadinya bingung mau berbagi apa. Oh ini kayaknya seru dan kayaknya, Betul. gitu kan. Betul, Mbak. Nah gitu Bang Zul. Betul. Terus Mbak, tipsnya apa Mbak buat teman-teman kita ajak, yuk kita berbagi gitu. Tipsnya ini sebenarnya bukan tips ya, lebih ke kalau mau berbagi nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu nanti, langsung kerjakan. Langsung aja ya, nggak usah nunggu-nunggu ya. Iya, kalau pakai rencana biasanya banyak Gagal, aja. Mbak. Nah, Betul. itu dia. Jadi ini salah satu tips nih dari gue buat kalian semua yang merasa hidupnya susah gitu, nggak cari duit susah. Percaya deh sama gue, kalau lo punya sedikit rezeki lo terbersit, lo harus berbagi, lo bagi deh. Karena itu pasti punya orang itu, bukan punya kita. Betul. Dan itu yang akan memperluas rezeki kita dan akan dapat manfaat buat kita semua ya, Iya, Mbak ya. iya Bang, betul. Ya, Mbak, kata penutup nih. Biasanya dalam tanya ahlinya ini ada kata penutup. gitu. Penutupnya apa tuh Mbak? Bagi Mbak, khususnya buat netizen nih, netizen kita nih, buat apa nih? Memberikan motivasi mereka, memberikan inspirasi bagi mereka bahwa kegiatan Mbak itu seperti apa? Silakan Mbak. Untuk teman-teman netizen ya, dan semua yang lihat video ini, kalau kalian punya niat baik, segera lakukan. Kalau kalian punya modal juga lebih besar, lakukan yang lebih besar. Yang kecil bisa jadi besar, yang besar akan menjadi lebih besar lagi. Amin. Insya Allah apa yang kalian lakukan pasti akan menjadi terus-menerus diikutin orang. Kayak saya hari ini ada lagi yang ikut, nah seperti itu. Iya, betul. Jadi gue sangat setuju apa kata Mbak Rida ini. Kenapa? Gue ngalaminnya gitu ya Mbak. Iya. Kalau orang ngelihat gue kondisi seperti ini, enggak lah, dulu enggak seperti ini. Kalian pernah lihat video gue kan? Gue dulu naiknya motor. Gitu. Nanti gue kasih lihat pilnya motornya masih ada guys. Walaupun sudah sempat pindah tangan sama orang, tapi motornya masih ada sekarang. Oh gitu. Lagi di bengkel. Oke guys, kita sudah banyak dapat informasi dari
Mbak Rida, nah buat teman-teman kalau mau dapat info-info, terutama yang di Surabaya ya, kalau Mbak Rida tuh biasanya tiap Jumat, terutama teman-teman para ojol gitu ya, lihat-lihat siapa tahu di dekat kalian itu pas Mbak Rida mau berbagi BBM. Ya bukan lihat dari nominalnya, tapi bagaimana kalian bisa menikmati kebersamaan, kita sama-sama ngeriung di situ, kita sama-sama ceria, sehingga kalau kita ceria, rezeki nggak akan lari kemana. Ya. Nyok bersama Zulfikar Dahlan, tanya ahlinya.